Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak siswa kelas 5 SD Negeri Kebandingan 01? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring, kalian harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Insya Allah Pak Guru akan selalu memberikan materi melalui video ya. Dan seperti biasa nanti Pak Guru akan kirim lewat grup WA ya. Paham ya? Maka dari itu simak video pembelajaran ini ya. Sebelum kalian menyimak videonya, ayo yel-yel semangat dulu. Ingat nggak yuk, SD Negeri Kebandingan kelas 5, sehat, kuat, semangat, juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD Kebandingan 01. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan membahas muatan IPA. Sekarang coba kalian lihat 3 gambar yang ada di hadapan kalian. Sudah lihat? Nah, amati baik-baik ketiga gambar yang ada di hadapan kalian ya. Nah, coba setelah kalian mengamati, apakah persamaan dari ketiga gambar ini? Kita bahas satu persatu. Gambar yang pertama, ini adalah gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Gambar yang kedua adalah gambar ibu yang sedang menjemur pakaian, dan gambar yang ketiga adalah gambar sedang memasak air. Nah, dari ketiga gambar ini persamaannya adalah ketiganya sama-sama menggunakan energi panas. Ya, jadi gambar yang pertama adalah anak laki-laki yang berjemur di bawah sinar matahari dengan menggunakan energi panas di bawah sinar matahari. Begitu juga gambar yang kedua, ibu yang menjemur pakaian pun menggunakan energi panas dari matahari agar pakaiannya dapat kering. Dan gambar yang ketiga, ini menggunakan energi panas dari api untuk membuat air dapat mendidih. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang, apakah kamu tahu apakah itu kalor? Ya, ada yang tahu nggak kalor? Kalor atau panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sedangkan sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Tuh, di layar ada ya. Apa saja sumber-sumber energi pada benda yang menghasilkan energi panas? Yo, sekarang perhatikan baik-baik jenis-jenis sumber energi panas. Yang pertama, sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Nah, energi dari matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Selain itu, energi matahari juga memiliki manfaat yang sangat pesat. Contohnya seperti menghangatkan bumi, ya, tanpa energi matahari bumi akan sangat dingin. Kemudian manusia juga dapat memanfaatkan energi panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian, ya, mengeringkan ikan, mengeringkan biji-bijian,
dan juga membantu menguapkan air laut untuk menghasilkan garam. Kemudian sumber yang kedua adalah, ayo tahu nggak, api. Iya, api. Api ini adalah sumber energi panas yang banyak manfaatnya bagi manusia. Api dapat menghangatkan tubuh kita dan juga dapat dimanfaatkan untuk memasak makanan. Sumber yang ketiga adalah apa yo? Tahu nggak? Listrik. Ya, listrik. Nah, saat ini listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Energi dari listrik ini dapat diubah menjadi energi panas. Ada beberapa peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan energi panas dari listrik ini. Seperti contohnya setrika, mengubah energi listrik menjadi panas, kemudian ada dispenser, magicom, kemudian ada kompor listrik, dan sumber energi panas yang selanjutnya adalah gesekan antara dua benda. Nah, tuh gesekan antara dua benda. Di sini ketika kamu kedinginan, kamu menggesekkan kedua tangan dan akan menjadi hangat kan biasanya. Itu adalah contoh gesekan antara dua benda. Sekarang kita lihat gambarnya. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah contoh keluarga yang sedang memanfaatkan energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh bayi, kemudian menghangatkan tubuh orang tuanya, dan juga untuk menjemur pakaian. Kemudian api. Nah, bisa kalian lihat di sini sumber energi panas. Api bisa digunakan untuk memasak dan juga menghangatkan tubuh dengan api unggun. Ya, berikutnya adalah listrik. Di sini benda-benda yang merupakan energi listrik menjadi panas. Contohnya adalah setrika dan magicom. Gesekan antara dua benda seperti yang ada pada gambar. Telapak tangan kita jika digesekkan lama-lama akan terasa hangat. Kalau kita sedang dingin, biasanya otomatis kita akan menggesekkan kedua tangan untuk menghangatkan. Dan juga gesekan antara dua benda adalah contohnya gesekan antara batu. Jika digesekkan akan mengeluarkan api. Jadi ini ya sumber-sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Ya. Berikutnya di sini kita lihat ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap, berbincang-bincang. Ya. Siti namanya, mengetahui bahwa dia melihat dua orang zaman dahulu itu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Ia membacanya dari buku. Nah, Udin mengatakan bahwa kita dapat mengetahui informasi-informasi tersebut dengan cara membaca. Ia membaca dari media cetak yang berisi informasi penting. Nah, sekarang kita akan masuk muatan bahasa Indonesia. Ya, dalam muatan bahasa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks pelajaran yang berupa informasi dari berbagai media cetak. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut dengan teks eksplanasi, ya. Bagaimana caranya memahami teks eksplanasi? Ya, pertama-tama kita harus membaca keseluruhan isi teks. Terlebih dahulu ya, kita baca keseluruhan isi teks dengan baik dan juga dengan teliti. Kemudian setelah dibaca, kita tentukan kata kunci dalam teks yang dianggap penting. Setelah menentukan kata kunci, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan baca teks eksplanasi berikut ini ya. Sudah? Nah, kalau sudah, setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci pada teks ini. Ya, kata kunci yang bisa kalian ambil adalah kalor dan suhu. Ya, teks ini membahas tentang kalor dan juga suhu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi ini. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ayo, apa yang dimaksud dengan kalor ya?
Ada yang tahu enggak? Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Ya, ini ya. Ini ada di kalimat pertama. Itu jawabannya ada di kalimat pertama. Nah, jawaban pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Nah, sekarang coba dibaca lagi, cari jawabannya. Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Jadi teks eksplanasi ini dapat menggunakan kata kunci dari teks dan juga dengan menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Ya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Bapak. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan siswa dan siswi SD Kebandingan 01 cerdas pintar. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, mudah-mudahan kalian mengerti dan paham mengenai apa itu energi. Ayo, sekarang kalian buka buku, kemudian catat soal yang ada dalam video. Kemudian dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Paham ya? Kalau sudah paham, ayo kita simak bersama-sama soalnya. Petunjuk soalnya adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas. Soal yang pertama, apakah sumber energi itu? Ya, kalau kalian tadi menyimak video dengan baik, pasti bisa menjawabnya karena pengertian-pengertian energi tadi sudah dibahas pada video. Yang kedua, mengapa kita merasa panas ketika berada di bawah terik matahari? Yo, alasannya apa? Tadi juga sudah dijelaskan, ya. Soal yang ketiga, jelaskan sumber energi panas. Sumber energi panas ada berapa? Disebutkan semuanya tadi ya. Yang ada dalam video kamu simak tadi disebutkan. Yang keempat, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Manfaatnya apa saja? Tadi semua juga sudah dituangkan, sudah dijelaskan. Insya Allah kalau kalian menyimak video tersebut pasti bisa menjawab dengan mudah. Soal yang berikutnya, berikan contoh energi dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya ataupun disimpan. Mudah bukan? Kalau masih bingung, coba tanya sama kakak kalian atau orang tua kalian, berdiskusi di rumah. Untuk soal yang terakhir, yaitu untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, soalnya cuma satu. Kalian buatlah teks bacaan yang berkaitan dengan energi, ya, menurut pemahaman kalian saja. Ya, kalian bikin teks bacaan berdasarkan pemahaman kalian, 2 paragraf saja, ya, yang berkaitan dengan energi. Ya, hanya 2 paragraf saja. Oke, itu tadi soalnya kalian tulis di buku tulis. Ya, tugasnya ditulis di buku, dikerjakan. Kalau sudah, nanti hasilnya difoto, terus dikirim ke WA grup kelas 5. Paham ya? Paham? Oke, mudah. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan setelah Pak Guru kasih 6 soal, kalian bisa mengerjakan semua soal dengan jawaban yang benar, sesuai dengan pertanyaan yang Pak Guru tugaskan tadi. Ya,
Kalian harus tetap semangat.